Indonesia telah mencatatkan sejarah baru di dunia energi terbarukan dengan meluncurkan kilang biodiesel solar sawit pertama dan terbesar di dunia. Langkah revolusioner ini menjadi bukti nyata dari ambisi Indonesia dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Proyek ini merupakan inisiatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi yang secara resmi mengimplementasikan program Biodiesel 35 atau B35 pada 2023 lalu. Tidak hanya menjadi pemimpin dalam pengembangan energi hijau, Indonesia kini menjadi pusat perhatian dunia, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Nah, salah satu yang terkesan adalah Perdana Menteri Malaysia yang bahkan mengaku iri dengan langkah progresif Indonesia. Nah, bagaimanakah proses ini terjadi? Lantas apa saja nih manfaat dari biodiesel solar sawit? Dan apa juga nih dampak global dari langkah Indonesia ini? Nah, mari kita simak di video berikut ini. Biodiesel solar sawit, alternatif energi terbarukan. Studi lovers, biodiesel khususnya biodiesel solar sawit merupakan bahan bakar yang diproduksi dari minyak nabati seperti minyak kelapa sawit, lemak hewani, serta minyak jelantah. Biodiesel berperan sebagai pengganti solar konvensional yang berasal dari minyak bumi, yang merupakan sumber daya tak terbarukan. Nah, dalam jangka panjang, biodiesel menawarkan solusi berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus melestarikan lingkungan. Biodiesel termasuk dalam kategori bahan bakar yang dapat diperbarui karena berasal dari bahan-bahan alami yang dapat terus diproduksi. Nah, selain itu studi lovers, manfaat utama dari penggunaan biodiesel adalah pengurangan emisi gas rumah kaca dan dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar fosil. Mengingat biodiesel berasal dari tanaman seperti kelapa sawit. Nah, setiap hektar lahan sawit yang ditanami juga mampu menyerap karbon dioksida dari atmosfer, sehingga membantu mitigasi perubahan iklim loh studi lovers. Nah, program B35 ini juga upaya nasional untuk menggabungkan biodiesel ke dalam sistem energi Indonesia, di mana nih 35% dari bahan bakar solar kini terdiri dari campuran biodiesel sawit. Sementara itu 65% lainnya masih berasal dari solar fosil. Kombinasi ini dinilai efektif dalam mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil dan menciptakan energi yang lebih ramah lingkungan. Kilang Pertamina dan komitmen terhadap lingkungan. Keberhasilan program B35 tidak lepas dari peran Pertamina. Melalui anak perusahaannya, PT Kilang Pertamina International atau KPI, yang berperan aktif dalam pengembangan kilang-kilang yang ramah lingkungan. Pertamina mengusung inisiatif Green Refinery sebagai salah satu langkah transisi menuju energi yang lebih bersih. Nah, diketahui nih studi lovers, Green Refinery ini adalah proses pengolahan minyak nabati menjadi bahan bakar yang memiliki jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Nah, Pertamina telah mempersiapkan roadmap pengembangan kilang dengan tujuan utama untuk meningkatkan kapasitas produksi biodiesel di Indonesia. Saat ini, Pertamina telah mengoperasikan 3 kilang besar untuk produksi solar sawit, Kilang Dumai, Kilang Pelaju, dan Kilang Cilacap. Ketiga kilang ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi nasional, khususnya solar ramah lingkungan yang berbasis biodiesel. Sejak tahun 2020, Kilang Dumai menjadi kilang pertama di dunia yang memproduksi D100, yaitu diesel hijau yang terbuat 100% dari minyak sawit. Dengan kapasitas produksi mencapai 3.000 barel biodiesel per harinya, Dumai menjadi pionir dalam transformasi energi di Indonesia dan dunia.